Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyina al-karim wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati at-talabah rahimani wa rahimakumullah, mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Ali bin Abi Thalib Surabaya dan Jamaah Masjid Darul Hijrah, ikhwani wa akhwati, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita akan bersama mengkaji pembahasan At-tawassul bainal masyru' wal mamnu'. Tawassul antara yang syar'i dengan yang tidak syar'i. Tawassul yang disyariatkan dan tawassul yang terlarang. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya tawassul itu perintah agama. Jadi kita disuruh bertawassul. Yang memerintahkan itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita disuruh Allah bertawassul, cari perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pada dasarnya kita diperintah untuk itu. Dalilnya surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, wabtaghu, dan carilah, ilaihi, kepada Allah, al-wasilah, perantara. Jadi kita ini disuruh mencari wasilah, tawassul, perantara menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita sepakati dulu, bahwa sebenarnya tawassul, mencari perantara, itu sebenarnya adalah perintah agama. Dalam surat Al-Maidah ayat 35. Tetapi apa sih makna al-wasilah yang dimaksud di dalam ayat ini? Wabtaghu ilaihil wasilah. Carilah perantara ilallah, kepada Allah. Perantara di sini itu apa? Nah, disinilah ada perbedaan antara ahli sunnah dan selain ahli sunnah. Lalu apa saja yang dimaksud wasilah yang syar'i yang dibolehkan, wasilah yang diperintahkan dalam surat Al-Maidah ayat 35 itu apa saja? Sebelum kita lanjut, nanti antum saya kasih PR nih.
Ya, setelah selesai dari kajian, coba antum lihat tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir As-Sa'di. Bagaimana penjelasan para salaf tentang al-wasilah dalam ayat ini? Maka para salaf ketika mengomentari ayat ini, wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah perantara menuju Allah. Mereka mengatakan taqarrabu ilaihi bi ta'atihi wal amali bima yurdihi. Maksudnya adalah carilah wasilah supaya kamu dekat kepada Allah dengan amal saleh dan ketaatan yang mendatangkan keridhaan Allah. Jadi wasilah di sini bukan kuburan orang soleh, bukan orang yang sudah mati, bukan. Makanya ayo kita sama-sama kembali. Apa makna wasilah di ayat ini menurut Imam Ibnu Katsir, menurut Imam At-Tabari yang memiliki karya-karya tafsir yang muktamad. Ya, supaya kita tahu bagaimana penjelasan para ulama. Dan tidak ada ya di antara mereka yang mengatakan bahwa wasilah di sini adalah kuburannya orang mati. Ya. Taib, lalu apa saja tawassul yang dibolehkan? Karena orang itu kadang-kadang ekstrim kanan, ekstrim kiri. Ada yang mengatakan tawassul boleh, sampai kadang membuka pintu terlalu lebar. Dan sebaliknya ada yang melarang, pokoknya nggak boleh tawassul. Maka Ahlus Sunnah memperinci. Ada tawassul yang boleh, at-tawassul al-masyru', dan ada at-tawassul al-mamnu', ada tawassul yang terlarang. Kita mulai dari tawassul yang pertama, yaitu at-tawassul al-masyru', tawassul yang disyariatkan. Yang pertama, at-tawassul bil iman. Boleh dan disyariatkan seseorang yang pertama bertawassul dengan iman. Misalnya ada orang yang tertimpa sakit lama gak sembuh-sembuh, terus dia berdoa di malam hari, ya Allah, aku beriman kepadamu, aku meyakini bahwa engkau adalah sesembahan yang hak, tiada sembahan yang hak selainmu ya Allah, aku beriman kepadamu, maka hilangkanlah penyakitku ini ya Allah. Berarti dia bertawassul dengan apa? Iman. Boleh apa tidak? Boleh. Mana dalilnya? Surat Ali Imran ayat 193. Allah Ta'ala berfirman, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dunubana wa kaffir anna sayyiatina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kami mendengar ada seorang yang menyeru, mengajak kami untuk beriman. An aminu bi rabbikum, berimanlah kalian kepada Tuhan kalian. Fa amanna, maka kami beriman kepadamu ya Allah. Kami iman kepadamu ya Allah. Faghfir lana dunubana, maka ampunilah dosa-dosaku ya Allah. Wa kafir anna sayyiatina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahanku ya Allah. Wa tawaffana ma'al abrar, dan matikanlah aku bersama orang-orang yang baik ya Allah. Jadi di situ ada fa amanna, kami iman sama kamu ya Allah, maka ampuni dosaku. Jadi sebelum minta didahului dengan apa? At-tawassul bil iman. Boleh. Ini yang pertama. Yang nomor dua, boleh bertawassul bitauhidillah. Nomor dua, tawassul dengan tauhid. Contohnya adalah apa yang sudah dilakukan oleh Sayyiduna Yunus alaihissalam.
Nabi Yunus tuh satu-satunya nabi yang pernah dicaplok ikan paus. Nabi Yunus dimakan ikan paus, beliau masuk ke perutnya ikan paus. Perutnya ikan paus ada dalam ikan paus, dan ikan pausnya ada di kedalaman samudera yang sangat luas, yang sangat gelap. Coba antum bayangkan nih, antum ini ada orang di perut ikan paus dan pausnya itu ada di kedalaman samudera. Siapa yang nolong orang yang seperti ini kalau bukan Allah? Makanya di Al-Quran diterangkan fanada fiz zulumat, dan Nabi Yunus berdoa menyeru fiz zulumat pakai bentuk jamak. Zulumat berarti kegelapan, berarti tumpuk-tumpuk kegelapannya itu. Antum nggak usah diperhatikan paus nih, disakan itu terus lampu mati jam 12 malam. Kebetulan pas selambunya ditutup semua. Kira-kira bisa ngelihat enggak? Dia itu masih oksigen, masih lancar. Ini di dalam perut ikan paus, tidak ada cahaya sama sekali. Makanya lafaz yang dipakai Al-Quran di sini wanada, di saat seperti itu, ketika Nabi Yunus sendirian, tidak ada yang bisa nolong dia. Fi dzulumat, di dalam kegelapan, benar-benar kegelap yang luar biasa. Di saat seperti itulah Nabi Yunus berdoa sama Allah, bertawasul dengan tauhid. Bagaimana bunyinya? Gimana doanya Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau tahu gak ada yang bisa nolong beliau. Makanya beliau berdoa yang pertama kali dilafadzkan oleh beliau adalah la ilaha illa anta. Ya Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Engkau. Seakan-akan Nabi Yunus mengatakan ndak ono sing iso nolong aku ini kecuali Allah, ndak ada yang lain. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Apa yang menimpaku bukan karena Engkau zalim kepadaku, la, karena Engkau maha suci. Inni kuntu minadh dhalimin, ini terjadi karena kedzaliman diriku. Makanya para ulama dari doanya Nabi Yunus tadi, siapa yang bisa mengulangi doanya Nabi Yunus tadi? Tafadhal. Ya, itu dicantumkan dalam surat Al-Anbiya ayat 87, doanya Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata para ulama, siapapun yang kena musibah dan musibahnya ini dahsyat, ingat doanya Nabi Yunus. Dan dari doa Nabi Yunus ini bisa disimpulkan 3 sikap. Orang kalau kena musibah, bersikaplah seperti sikapnya Nabi Yunus. Dari doa tadi ada 3 sikap. Pertama, la ilaha illa anta, berarti beliau mentauhidkan Allah, yakin bahwa tidak ada yang bisa menolong beliau kecuali Allah. Jadi orang kalau kena musibah itu dulu diyakini dalam hatimu, ndak ono sing iso nolong aku kecuali Allah. Itu yang pertama dilakukan Nabi Yunus. Ini sunnahnya para salaf. Kalau kena musibah segera mentauhidkan hati kepada Allah, mentauhidkan Allah. Yang kedua, subhanaka, maha suci Allah. Berarti apa? Bertasbih. Orang kalau kena musibah suruh banyak bertasbih. Kemudian yang nomor 3, inni kuntu minadh dhalimin, disuruh mengakui dosa. Ma nazala bala'un illa bidzanbin, tidaklah turun musibah kecuali karena dosa. Wa ma rufi'a bala'un illa bitaubah, dan tidaklah musibah diangkat kecuali dengan taubat. Maka mari kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari nih. Kalau kita kena musibah, amalkan 3 sikap. Pertama, kembali ke Allah, minta tolong pada Allah, hanya Allah yang bisa menolong kita. Yang kedua, perbanyaklah bertasbih. Yang ketiga, perbanyaklah mengakui dosa. Karena semua musibah, prahara, kesulitan, kesengsaraan itu dari dosa.
Makanya orang itu kalau sudah berdamai dengan dirinya, dia nggak akan mudah menyalahkan orang. Dia akan yakin ini karena dosa aku. Para salaf dulu, perhatikan, para salaf dulu berjalan kena duri kakinya. Maka para salaf mengatakan, wallahi inni la'alamu annaki bidzanbin. Wahai duri, wallahi aku tahu, tidaklah engkau menusuk aku kecuali dosa yang karena aku lakukan. Ya kalau orang yakin dengan ini, apapun musibahnya, 3 sikap nih. Kembali ke Allah, tauhidkan Allah dengan benar-benar, banyak-banyak bertasbih, ketiga akuilah dosamu. Karena dan itu ada ayatnya. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apapun musibah yang menimpamu itu karena dosa. Orang kalau kena ini sudah gak gampang nyalakan orang lain. Apapun masalahmu, istighfar. Perbarui, minta tolong sama Allah. Tapi ini kan istri saya yang mulai, Ustaz, dia yang jahat bukan aku. Iya, istrimu seperti itu karena dosamu. Iya Ustaz, tapi atasan saya, iya atasanmu seperti itu karena dosamu. Makanya apapun masalahmu, akuilah dosa-dosa. Tidak ada pengangkat musibah paling cepat melebihi kembali mengakui dosa-dosa kita. Saya mau cerita nih. Boleh? Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Ini kisah yang sering saya sampaikan. Ada orang, Hasan Al-Basri ini mahkotanya para salaf. Mahkotanya tabi'in. Ada orang datang minta fatwa. Ini orang yang pertama datang. Wahai gurundah, wahai guru kami, sesungguhnya lama hujan tidak turun, sehingga tanaman-tanaman kami gersang. Hewan-hewan kami mati kelaparan, kehausan. Tolong berikan wasiatmu, nasihatmu kepadaku. Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah, istaghfirillah, perbanyaklah minta ampun sama Allah. Pulang orang ini. Datang orang yang nomor 2. Wahai guru kami, telah lama kami dilanda kemalangan hidup, kemelaratan, kefakiran, selalu dirundung duga. Hidup dengan kemelaratan, kemalangan, kefakiran, dan Allah belum mengangkat musibah ini dari kami. Tolong berikan nasihatmu wahai guru. Kata Hasan Basri, pulanglah, perbaiki hubunganmu dengan Allah. Ada yang salah antara dirimu dengan Allah. Perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang nih orang. Datang orang nomor 3. Wahai guru, telah lama Allah telah memberi ujian kepada kami. Telah lama Allah belum menganugerahkan kepada kami anak keturunan. Padahal aku ingin masa tua kami ada anak yang merawat kami. Tapi Allah belum menganugerahkan anak kepada kami. Tolong berikan wasiatmu, berikan nasihatmu. Pulanglah, perbaiki dirimu, perbanyaklah istighfar, minta ampun sama Allah. Pulang. Datang orang yang nomor 4. Wahai guru kami, bagaimana ini? Tanaman-tanaman kami gagal panen, ludes dimakan hama, tidak bisa panen, paceklik. Bagaimana ini? Kata Hasan Al-Basri, pulanglah, perbanyaklah istighfar, akui dosa-dosamu, dan minta ampunlah kepada Allah. Coba antum bayangkan ya, ini 3 masalah yang berbeda-beda, solusinya cuma 1. Apa? Istighfar, mengakui dosa. Itu kalau orang zaman sekarang nih didatangi ustadz atau kiai zaman sekarang didatangi, gimana nih ustadz? Kok dagangan sepi terus nih? Bagaimana wasiatnya? Panjang wasiatnya. Harus sholat malam, harus panjang pokoknya. Ya baik, semua baik. Tapi beda dengan ulama salaf. 1 tok solusi nih. Pulang, perbaiki, minta maaf, akui dosamu, minta ampun sama Allah.
Kejadian ini membuat muridnya Hasan Al-Basri bertanya-tanya, itu kecepatan ya? Apa namanya? Kecepatan ya? Hah? Enggak, kecepatan itu. Kecepatan 5 menit. Betul? Sampai mana tadi? Ini jamnya ganggu nih. Sampai mana tadi? Iya mas. Akhirnya muridnya Hasan Al-Basri berkata, wahai gurunda, ini orang membawa masalah berbeda-beda, 4 masalah besar, kok solusinya cuma 1 doang? Apa tadi? Istighfar. Kata Hasan Al-Basri, lihatlah dalam Al-Quran, itu solusi bukan dari diriku, tapi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala yang berfirman dalam surat Nuh, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara." Minta ampunlah sama Allah, akui dosa-dosamu, minta ampun sama Allah. Kalau kalian melakukan itu, yursilis samaa 'alaikum midrara, Allah kirimkan hujan lebat membawa rezeki. Wa yumdidkum bi amwal, Allah berikan kepadamu harta yang melimpah. Wa banin, dan anak keturunan. Wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara, dan Allah berikan kepadamu sungai, kebun-kebun yang rindang dan sungai-sungai yang mengalir di bawahnya. 4-4-nya masuk enggak? Ajibu, masuk enggak? Masuk. Itu belum minta apa-apa. Cuma ngakui dosa. Coba kalau zaman sekarang, Pak, gimana ini, gimana kok panennya gagal panen, doanya apa? Kan macam-macam. Ini enggak. Belum minta, ini baru ngakui apa? Dosa. Minta ampun tok. Udah dikasih, apalagi minta yang lain. Baru minta ampun saja. Makanya khairud doa al-istighfar. Dan sering-sering antum pokoknya kena musibah apa-apa, cepat langsung ingat Allah, minta ampun sama Allah. Itu dari dosa kita. Orang kalau memahami ini gak gampang nyalakan orang lain. Ustaz, saya ada masalah Ustaz sama istri saya, nggak tahu istri saya kok berubah. Kamu yang berubah duluan, makanya istrimu berubah. Makanya dalam hadis dikatakan 2 orang yang saling mencintai dipisahkan oleh dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya. Bisa dipahami saya? Ada suami istri, ya. Ini istrinya minta apa dicukupi sama suami, tapi suaminya SMS-an sama cewek lain. Itu akan berpengaruh sama istri. Istrinya akan berubah nanti, akan menjadi benci sama suaminya. Otomatis itu Allah yang menjadikan seperti itu. Tapi ini gak konangan kok Ustaz. Meskipun gak konangan, ngerti konangan? Apa? Meskipun gak ketahuan, tetap Allah akan membalikkan hati istrimu dari dosa kita ya jemaah. Orang kalau memahami ini gak gampang nyalakan orang lain. Apapun musibah, sampai ban bocor milikmu karena dosamu. Makanya kalau orang memahami ini kan ada ayatnya ini Mas. Wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Kalau kita sudah kayak gini sudah enggak gampang nyalakan orang. Semua itu dari diri kita. Makanya antum ingat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilempari penduduk Taif, masih ingat kan? Berdarah-darah Rasulullah. Antum tahu doanya Nabi. Allahumma ashku ilaika du'fa hilati quwwati. Ya Allah, aku adukan kepadamu lemahnya diriku. Tidak ada Rasulullah mencela penduduk Taif. Bahkan ada malaikat gunung, ya Muhammad, kalau kamu ingin saya berkan ini gunung ini ke penduduk Taif. Jangan. Tapi Rasulullah mengadu kepada Allah lemahnya dirinya, mungkin kurang pandai dalam berdakwah. So, itu akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali ke tawasul ya, terlalu jauh. Kemana? Apa nomor 2 ini? Tawasul yang boleh ini. Tauhid. Seperti yang dilakukan siapa tadi? Nabi Yunus. Jadi kalau ingin doanya cepat dikabulkan Allah, bertawasullah dengan tauhid. Antum sakit kan ya? Belum dikasih Allah sembuh. Antum sholat malam, ya Allah, aku mentauhidkanmu, aku tidak menyekutukanmu. Aku beriman engkaulah satu-satunya zat yang hak disembah. Nah, itu berarti yang dilakukan Nabi Yunus. Ketika dicaplok ikan paus, beliau mengatakan apa tadi? La ilaha illa anta. Berarti tauhid. Subhanaka berarti bertasbih. Inni kuntu minadz dzalimin berarti mengakui dosa. Yang nomor 3.
Tawassul yang boleh yang nomor 3 adalah at-tawassul bi asma'illah. At-tawassul bi asma'illah. Bertawassul dengan nama-nama Allah yang indah. Surat Al-A'raf 180. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Kepunyaan Allah asma'ul husna, nama-nama yang terindah. Fad'uuhu, berdoalah kepada Allah biha, dengan nama-nama yang indah tersebut. Nah, kalau antum berdoa ingin tawasul, monggo, tapi tawasul yang dibolehkan. Yang nomor 3 tawasul yang dibolehkan adalah tawasul dengan asma'ul husna, nama-nama Allah yang indah. Antum pengen rezeki, Allah punya nama bahwa Allah adalah zat yang maha memberi rezeki. Apa? Ar-Razzaq. Allahumma ya Razzaq, Allahumma ya antar Razzaq urzuqna. Wahai zat yang maha Ar-Razzaq, zat yang maha memberi rezeki, berikan rezekimu kepada. Itu caranya. Apalagi minta apa? Minta kasih sayang. Allah punya nama yang artinya maha pengasih, maha penyayang. Allahumma ya Rahman, ya Rahim, irhamna. Wahai Allah, zat yang maha Ar-Rahman, pengasih lagi maha penyayang, berikan kasih sayangmu kepadaku. Nah, minta apa lagi? Minta Durung dibojo soalnya belum punya istri ini. Apakah bisa Ustaz minta istri pakai asmaul husna? Bisa. Allahumma ya Razzaq urzuqna zaujatan salihatan ghaniyatan mutadayyinatan jamilatan tasurun nadhiri. Ya boleh kan berdoa kok enggak boleh. Boleh. Minta apa? Minta apa lagi? Minta diampuni dosa. Allah punya nama yang artinya zat yang maha mengampuni. Allahumma ya Ghafur ighfirli dunubi ya Rabbi. Wahai ya Ghafur, zat yang maha mengampuni dosa, ampuni dosa-dosaku. Apalagi minta apa aja? Tinggal ngomong aja. Nah, masalahnya antum kenal sama Allah apa enggak? Allah, antum sakit keras, pengen sembuh. Pengen sembuh. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa? Pak, Allah punya nama Pak yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa itu nama Allah? Asy-Syifa, nama rumah sakit dan nama herbal. Bukan nama Allah Subhanahu wa taala. Kok sering gitu ya saya tanya ke jamaah. Allah punya nama yang artinya zat yang maha menyembuhkan. Apa? Asy-Syifa. Itu nama herbal dan nama rumah sakit. Allah enggak punya nama Asy-Syifa. Asy-Syafi. Allahumma ya Syafi la syifaa illa syifauka syifaan la yughadiru saqam. Anta Syafi. Engkau lah zat yang maha menyembuhkan. Tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu ya Allah. Isfini, sembuhkanlah penyakitku. Minta apa lagi? Minta kuat. Kuat apanya Ustaz? Terserah, yang penting kuat. Allahumma ya Qawi Al-Matin Al-Aziz. Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, berikan keperkasaanmu dan kekuatanmu kepada. Boleh, lengkap. Cuma masalahnya kita kenal Allah enggak, makanya hafalkan. Nah itu ya. Sudah paham ya? Nomor berapa itu? 3. Dengan apa? Asmaul husna. Caranya seperti itu. Jangan dibuat wiridan. Misalnya minta kaya. Allah punya nama anak, punya nama yang artinya maha kaya. Apa? Al-Ghani. Allahumma antal ghani aghnina. Wahai zat yang maha kaya raya, berikan kepadaku harta. Boleh, gak apa-apa. Cuman
pengen soge, pengen kaya, Allah punya nama artinya zat maha kaya, Al-Ghani, terus dibuat wiridan. Ya Ghani, 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 Ghani. Ya. 4.444 kali. Atau suruh baca itu 20 kali nggak ambekan, nggak nafas. Lain nggak boleh. Ya cuy, fad'uhu, mintalah kepada Allah, sebutlah Allah, berdoalah kepada Allah biha dengan nama-nama itu. Oke, itu nomor berapa itu? 3. Dalilnya surat Al-A'raf 180. Kalau yang nomor 2 tadi dengan tauhid, dalilnya surat Al-Anbiya 87. Kalau yang pertama dengan iman, dalilnya surat Ali Imran 193. Tulis semua itu dalil-dalilnya. Yang nomor 4, at-tawassul bi sifatillah. Tawassul dengan sifatnya Allah. Hal araftumul farq bainal asma' was sifat? Undur ilayya. Al-izza sifat, al-aziz isim, ar-rahman isim, ar-rahmah sifat. Paham dong? Al-aziz isim, al-izza sifat. Repot nggak ngerti bahasa Arab penjelasan ini. Ya, sifat Allah, Allahumma biizzatika, ya Allah dengan keperkasaanmu, unsurna, ya Allah dengan rahmatmu, ya Allah dengan apa lagi? Nah, boleh itu dengan apa? Dengan sifat. Ya Allah dengan apa lagi? Allahumma biizzatika, Allahumma birahmatika, Allahumma bi apa lagi? Bi quwwatika, bi qudratika. Ada boleh. Itu namanya tawasul dengan apa tadi? Sifat. Yang nomor 5, at-tawassul bil a'malis salihah. Bertawasul dengan amal soleh. Bertawasul dengan apa? Amal soleh. Ini seperti kisah 3 orang yang masuk gua yang sudah sering diceritakan guru-guru kita. Masih ingat nggak? Kisah 3 orang kena hujan, masuk gua, terus terjebak. Ada batu yang turun dan menutup pintu gua. 3 orang ini gak bisa keluar. Terus salah satu di antara mereka berkata, kita harus berdoa kepada Allah dengan ikhlas, bertawasul dengan amal soleh yang sudah kita lakukan. Singkat kata 3 poin, ini panjang hadisnya ya. Yang pertama, bertawasul dengan apa? Intinya ada 3 orang ya. Salah satunya yang pertama, bertawasul dengan apa? Birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Nggak mau ngelancangi orang tua makan sampai anaknya, istrinya nangis dulu, ya lapar, ingin minum susu tapi nggak dikasih sampai mamanya bangun dulu. Intinya berbakti sama orang tua. Ya Allah, dulu aku melakukan itu karenamu ya Allah, berbakti kepada orang tua, aku ingin berbakti kepada ibuku. Kalau dulu itu aku lakukan ya Allah karena ikhlas karenamu, maka tolonglah aku ya Allah. Pintunya geser tapi nggak bisa. Saya lupa mana takhir wa takdim ya, tapi ini intinya 3 lah. Yang nomor 2 apa? Nomor 2 adalah seorang yang memiliki sepupu. Dia mencintai sepupunya seperti cintanya seorang laki-laki kepada wanita. Tapi si wanita ini nggak mau. Suatu saat wanita ini butuh duit. Dia datang kepada lelaki ini, saking kepepetnya butuh duit. Kata laki-laki ini, ya gak apa-apa, tak kasih duit, tak pinjami, tapi kau harus mau aku jamah, mau berzina dengan aku. Paham? Sampai tangannya di atas tangannya dan kakinya di atas kakinya. Terus diingatkan sama wanita ini, intinya ya, lafadznya panjang dan saya gak hafal secara nas. Ya, takutlah kepada Allah. Maka ya Allah, aku tinggalkan wanita yang paling aku cintai karena aku takut kepadamu ya Allah. Dan aku halalkan hartaku untuknya. Kalau itu dulu ikhlas karenamu ya Allah, maka bebaskanlah kami dari pintu gua ini. Buka, tapi nggak lengkap. Yang terakhir nih, yang terakhir ini seorang bos, punya karyawan. Ya Allah, dulu aku punya karyawan, punya buruh.
Waktu di musim gajian dia ngilang, nggak datang, sehingga gajinya dia itu, ya Allah aku belikan apa? Hewan ternak sampai beranak pinak lembah, satu lembah penuh dengan ternak itu. Bertahun-tahun lama sampai ternaknya beranak pinak. Sampai beberapa waktu lamanya datang pelayan ini atau buruh ini dan mengatakan, wahai majikanku, mana dulu gajiku yang belum aku ambil. Maka aku katakan kepadanya, ya Allah, lihatlah seluruh ternak ini semua milikmu, bawalah semua. Paham? Kalau itu ikhlas karenamu ya Allah, tolonglah kami. Buka, bisa keluar semuanya. Akhirnya tertolong. Berarti boleh bertawasul dengan amal soleh, boleh. Misalnya ada orang kaya raya, suka bantu anak yatim, bantu fakir miskin, terus bangkrut. Gak punya apa-apa, habis semuanya. Dia berdoa di malam hari, ya Allah, dahulu aku menyantuni anak yatim, menyekolahkan anak-anak fakir miskin. Jika itu karenamu, ikhlas karenamu, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah, kembalikanlah perusahaanku, ya Allah, agar aku bisa kembali menyantuni orang-orang yang tidak mampu. Boleh nggak kayak gitu? Boleh. Itu bertawasul dengan amal soleh. Tidak apa-apa, dibolehkan. Berdasarkan hadis yang tadi kita sudah baca. Lah, perhatikan, ini penting nih, perhatikan. Lah, biasanya bertawasul dengan amal soleh itu lebih mantap jika antum punya amalan rahasia antara dirimu dengan Allah. Saya ulangi ya. Bertawasul dengan amal soleh itu lebih cepat dikabulkan Allah jika amal soleh itu rahasia antara dirimu dengan Allah, tidak ada yang tahu. Makanya Pak, kita itu harus punya amalan sir yang nggak ada yang tahu kecuali diri kita. Yang kecuali yang tahu, mohon maaf saya ralat ya, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita. Lafadznya biar benar. Tidak ada yang tahu antara manusia, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian kita. Meskipun itu sederhana, tapi tidak ada yang tahu. Amalan ajek. Misalnya, bapak-bapak yang punya kantor, dia ngomong sama istrinya, istriku kalau aku berangkat kerja tolong, ibu-ibu kenapa rame itu? Akhwat tidak boleh rame. Dengarkan baik-baik. Taib, sampai mana tadi? Kantor. Iya, sampai kantor. Pinter ya. Sampai kantor. Kantornya kenapa tadi? Ya. Jadi kita itu harus punya amalan rahasia, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kemudian diri kita sendiri. Itu penting. Bahkan yang sepele, tapi ajak antum lakukan. Antum lihat semut kecil kecemplung di air di kamar mandi itu, semut kecil. Renang, antum ambil tuh semut itu, taruh di dinding. Gak ada manusia yang tahu kecuali Allah. Bisa jadi amalan ini yang menyelamatkan dirimu dari api neraka. Kita gak tahu itu. Harus punya amalan rahasia meskipun sepele. Kan ada hewan yang tidak boleh dibunuh. Logikanya kalau nggak boleh, orang itu loh, ada seorang pelacur nolong anjing, dibebaskan dari neraka kok. Ini yang nolong, mohon maaf, ini yang nolong durjana, yang ditolong juga jelek. Pezina menolong apa? Pendengar ceritanya kan? Kehausan. Dimaafkan Allah, dibebaskan dari neraka. Lalu bagaimana kita seorang muslim menyelamatkan semut, yang semut itu hewan yang kita dilarang membunuhnya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an qatlin namla wan nahla wa hudhud was surat. Alaysa kadzalik? Ada 4 hewan yang kita haram membunuhnya. Namla, semut. Terus wan nahla apa? Lebah. Wal hudhud, burung hudhud. Was surat, dan burung surat. Burung surat banyak di Surabaya. Burung surat itu cendet, Pak. Pentet. Bukan walet. Jok susu. Burung apa tadi? Cendet, pentet. Termasuk panjenengan mau ke kantor nih, ngomong sama istri, tolong saya dibuatkan makanan bungkusan 3 porsi. Di tengah jalan lihat orang nyapu di jalan, kasihkan orang ini. Besok
Pokoknya ajak ikut terus sampean lakoni. Meskipun sepele, itu amalan sirri. Itu luar biasa itu efeknya itu. Lagi kita itu harus punya amalan sirri. Ajak terus-terusan, usahakan seikhlas mungkin. Itu bisa jadi amalan yang kita anggap. Orang kadang-kadang haji Pak, pengen dipuji orang. Kita nggak tahu dengan amalan apa kita dimasukkan Allah ke surga itu. Kadang amalannya gede-gede itu banyak godaannya. Haji, gak disebut haji itu lorati. Kepada Bapak Sukarman, padahal ingin Haji Sukarman. Kalau nggak disebutkan sakit hati. Amalan gede-gede itu gampang godaannya. Justru amalan yang sirri yang nggak ada yang tahu kecuali Allah itu yang kadang-kadang menyelamatkan kita dari api neraka. Nah itu penting. Supaya suatu saat kalau kita terjatuh, kita minta tolong kepada Allah, bisa kita pakai amalan sirri itu. Bisa dipahami? Terus nomor 6. At-tawassul ilallah bitarkil ma'asi. Tawassul kepada Allah dengan meninggalkan maksiat. Dalilnya mana? Dalilnya sama dengan yang dalam goa tadi itu loh. Ya Allah, aku tidak pernah minum minuman keras ya Allah, maka ampunilah dosaku. Aku nggak pernah melakukan zina ya Allah, maka permudahkanlah urusanku. Boleh. Termasuk tadi itu dalilnya itu. Berarti meninggalkan maksiat itu berpahala apa enggak? Tolong dijawab. Meninggalkan maksiat berpahala apa enggak? Belum tentu. Terperinci. Idza kunta taraktal ma'siyah li ajlillah, na'am. Jika engkau meninggalkan maksiat karena Allah, ia dapat pahala. Tapi kalau engkau meninggalkan maksiat bukan karena Allah, tetap dapat apa? Dapat apa namanya? Catatan kejelekan. Ada orang mau berzina, Pak. Sudah kompak ini. Janjian sama seorang, naudzubillah min dzalik, semoga kita dijaga Allah. Ya, seorang laki-laki sudah janjian sama wanita yang enggak baik di hotel. Sudah lepas baju, datang Satpol PP. Kira dia lari gak jadi zina. Nah, ini dapat pahala gak dia? Nah, tidak semua orang meninggalkan maksiat itu dapat pahala. Tergantung faktornya. Kalau faktornya Allah, dapat pahala. Bisa dipahami? Nomor berapa sekarang? Nomor 7. Bertawassul bi'idhari adh-dhu'af wa tadhallul. Bertawasul dengan merendahkan diri, menunjukkan kelemahan di hadapan Allah. Seperti doanya Nabi Zakaria ketika lama gak punya anak itu. Gimana doanya Nabi Zakaria? Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaibah. Seperti doanya Nabi Zakaria, lama enggak punya anak Nabi Zakaria itu. Terus beliau berdoa, rabbi inni wahanal 'azmu minni, ya Allah, tulangku sudah lemes. Washta'ala ar-ra'su syaibah, dan rambutku sudah apa? Memutih. Jadi menunjukkan kekurangan diri, kelemahan diri. Nah, itu juga termasuk sarana untuk dimudahkan doa kita atau dikabulkanlah doa kita. Ada berapa itu? Ada 7. Yang terakhir, nomor 8. At-tawassul bi yang kira-kira yang sudah antum ketahui yang belum saya sebutkan apa? Bertawassul dengan apa? Orang soleh. Bertawassul dengan orang soleh. Bertawasul dengan orang soleh tidak boleh. Berdoa dengan orang soleh, bertawasul dengan doanya orang soleh yang masih hidup. Bertawasul dengan doanya orang soleh.
Seperti yang dilakukan oleh para sahabat datang ke Nabi, ya Rasulullah tolong doakan aku begini begitu, boleh. Bertawasul dengan doanya orang soleh, bukan dengan orangnya, bukan dengan zatnya, tapi dengan doanya. Makanya perhatikan Rasulullah SAW ketika masih hidup terjadi kemarau yang panjang, Rasulullah mimpin sholat istisqa, berdoa turun hujan, betul? Setelah itu di zaman Abu Bakar, di zaman Umar bin Khattab terjadi ayamur rimada. Terjadi kemarau panjang, paceklik, hujan tidak turun. Saking pacekliknya sampai kalau ada orang mencuri, Umar nggak berani potong tangan. Karena ada subhat di situ. Paham? Bisa dipahami ya? Karena orang nggak ada makanan, mungkin nyuri, mungkin untuk makan gitu loh. Makanya nggak berani Umar bin Khattab memotong tangannya pencuri di masa itu. Saking pacekliknya, saking lamanya hujan nggak turun. Kemudian Umar bin Khattab ini dalil bahwa tawasul bukan dengan orang yang sudah wafat kuburannya, enggak. Seandainya itu otomatis Umar datang ke kuburannya Nabi, iya kan? Ya Rasulullah tolong sampaikan kepada Allah agar turun hujan, kan enggak gitu. Tapi apa yang dilakukan Umar bin Khattab? Yang dilakukan Umar bin Khattab adalah mendatangi pamannya Rasulullah. Siapa namanya? Abbas. Ya. Dulu ketika Rasulullah masih hidup kami bertawasul dengan Nabi. Maksudnya bertawasul dengan Nabi dengan apanya Nabi? Dengan doa. Dibuktikan dengan Rasulullah memimpin sholat istisqa. Dan sekarang Rasulullah sudah wafat. Maka kami bertawasul dengan pamannya Rasulullah. Lah kata-kata Umar ini sering dipahami oleh orang. Bertawasul dengan pamannya Nabi. Dikira bertawasul dengan zatnya. Bukan. Tapi dengan apanya? Dengan doa. Karena prakteknya adalah Umar memerintahkan Abbas atau meminta tolong Abbas untuk memimpin sholat istisqa. Akhirnya Abbas memimpin sholat istisqa. Allahumma asqina ghaitsan muhitha. Ya Allah turunkan hujan, langsung turun hujan lebat. Dengan doanya. Doanya siapa? Abbas, paman Rasulullah SAW. Jadi ada kisah antara Abbas dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi Rasulullah itu pernah ngomong di perang Badar itu, kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh. Karena dengar kisah itu. Abbas ini kan pada waktu itu kan di barisannya orang kafir Quraisy. Perang Badar itu loh. Perang Badar itu anak ketemu bapak, paman ketemu ponakan, saudara ketemu saudara di medan perang. Rasulullah ngomong sama sahabat nih, kan nanti kalau kalian ketemu Abbas jangan dibunuh. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Hudzaifah. Kef, aku nggak membunuh siapa? Abbas. Wallahi seandainya aku ketemu Abbas saya bunuh dia. Bagaimana aku nggak membunuhnya? Wong aku seandainya ketemu bapakku saya bunuh. Paham? Kedengaran Rasulullah. Bagaimana paman Rasulullah dibunuh? Akhirnya apa? Umar ketemu Abbas. Wahai Abbas, kan Abbas kan termasuk yang tertawan dalam perang itu. Karena nggak ada sahabat yang berani membunuh. Tertawan, kalah perang Badar kan orang kafir. Nah, Abbas ini ketemu sama Umar. Wallahi Abbas, masuklah Islam. Karena Rasulullah sangat mengharapkan keislaman. Wallahi masuk Islamnya dirimu lebih aku cintai daripada masuknya Khattab. Bapakku masuk Islam. Apa maksudnya? Masuknya dirimu kepada Islam lebih aku cintai daripada masuknya Khattab kepada Islam. Karena aku mendengar Rasulullah sangat mencintai. Wah, akhirnya masuk Islam Abbas ini. Nah, suatu saat Umar jadi khalifah. Ini kisah talangnya Abbas dengan Umar. Pernah dengar tuh? Enggak, saya tutup dengan cerita ini. Karena biasanya antum senang diceritai ya. Abbas ini dulu punya rumah. Rumahnya Abbas itu ada talangnya. Ngerti talang tuh? Apa talang itu? Talang kok genteng itu. Pelan-pelan. Apa talang itu? Kayak pipa yang air itu loh ya. Betul ya? Tempat airnya mancur itu kan, itu namanya talang. Bisa dipahami ya? Nah, itu mizab atau talangnya siapa tadi? Abbas itu melengkung ke jalan sehingga airnya netes di jalan. Umar itu orang yang paling nggak bisa membiarkan ketidakberesan kan gitu kan? Wah, peduli siapapun, nggak ada yang berani sama Umar. Setan aja nggak berani kok. Dan nggak ada yang ditakuti sama Umar bin Khattab. Waktu Umar jalan lihat talangnya siapa tadi? Abbas melengkung begini netes di jalan.
Umar kan nggak bisa melihat sesuatu yang nggak beres. Itu talang langsung diambil sama Umar, singkirkan sama Umar. Meskipun itu pamannya Nabi, nggak ada yang ditakut sama Umar bin Khattab. Diambil aja, copot sama Umar bin Khattab. Khalifah lo padahal ini, ngurusi talang. Karena ganggu jalannya kaum muslimin. Abbas ini pulang-pulang loh, mana talangku kok hilang? Gak ada. Akhirnya dikasih tahu itu tadi dijebol, dicopot sama Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Didatangi sama Abbas. Ya Umar, ya Khalifah, ya Amirul Mukminin, bagaimana engkau melepas talangku itu? Padahal dulu yang meletakkan talang itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Takut Umar bin Khattab. Takut langsung. Akhirnya Umar mengatakan, wallahi ya Abbas, tidak boleh ada tangga untuk meletakkan itu kecuali pundakku ini. Akhirnya apa yang terjadi? Umar duduk dinaiki sama Abbas. Abbas Natalah kita lah. Itu para sahabat. Para sahabat itu kalau sudah Rasul garis merah nggak bisa dilanggar. Meskipun Umar seperti itu, kalau disebut Rasulullah sudah nggak ada pilihan lain. Kudu sami'na wa ta'ana. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.